Indonesia saat ini bukan sekadar sasaran judi online. Nampaknya Indonesia juga telah dijadikan basis operasi. Jaringan kejahatan transnasional digital kini menjadikan kota-kota besar Indonesia sebagai markas sekaligus lahan panen untuk aktivitas judi online. Indonesia dipilih karena sistem pengawasannya yang bisa dinegosiasikan. Dengan populasi lebih dari 277 juta jiwa, terbesar di kawasan ASEAN, Indonesia menyediakan basis pengguna yang luar biasa menggiurkan, pasar yang sangat besar untuk industri judol. Halo Sobat Media Indonesia, berjumpa lagi dalam The Editors. Ketika aparat kepolisian menggerebek sebuah kantor di Jakarta dan mendapati 321 warga negara asing tengah mengoperasikan jaringan judi online dan mengelola 75 domain judi online, satu pertanyaan yang langsung menggedor benak publik. Bagaimana bisa ratusan orang asing itu masuk, tinggal, dan beraktivitas secara ilegal di Indonesia tanpa ada deteksi lebih awal? Jawabannya mestinya bukan hanya sekedar kelalaian dari sistem imigrasi di Republik ini. Indonesia saat ini bukan sekadar sasaran judi online. Nampaknya Indonesia juga telah dijadikan basis operasi. Jaringan kejahatan transnasional digital kini menjadikan kota-kota besar Indonesia sebagai markas sekaligus lahan panen untuk aktivitas judi online. Dari Jakarta hingga Surabaya, dari Denpasar hingga ke Batam, bahkan dari Yogyakarta hingga Sukabumi dan Bogor. Pola ini bukan kebetulan. Ini adalah strategi terencana yang memanfaatkan celah sistemik yang dibiarkan menganga oleh para pemangku kepentingan. Penangkapan yang berulang di berbagai kota bukan sekedar itu bentuk atau cermin keberhasilan. Itu juga menjadi tanda bahwa ekosistem yang memungkinkan kejahatan ini tumbuh tidak pernah benar-benar disentuh atau diberantas. Buktinya dengan upaya preventif yang juga telah masif dilakukan oleh pemerintah, aktivitas judol masih tumbuh subur di negeri ini. Misalkan, pemerintah melalui Komdigi juga telah men-take down 7,5 juta konten terkait judol sejak 2021. PPATK mengungkapkan bahwa perputaran dana judi online di Indonesia juga telah turun pada tahun 2025 yang tercatat hanya sebesar 155 triliun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 359 triliun. Meskipun lebih dari separuh, tetap saja angka 155 triliun itu masih sangat besar. PPATK juga mencatat bahwa penurunan jumlah pemain judi online yang signifikan, yakni pada tahun 2025 jumlah pemain tercatat 3,5 juta orang, turun 68,32% dibandingkan 2024 yang berjumlah 9,7 juta pemain. Satu alasan juga kenapa jaringan judol tetap subur dan memilih kota-kota yang ada di Indonesia, karena di kota-kota yang terjadi penggerebekan, terjadi penangkapan itu infrastruktur internetnya memadai, populasi padat, akses bandara internasional, dan yang paling krusial yakni lemahnya pengawasan terhadap aktivitas warga negara asing. Mereka tidak memilih Indonesia sebagai basis operasional judol secara sembarangan. Indonesia dipilih karena sistem pengawasannya yang bisa dinegosiasikan. Dengan populasi lebih dari 277 juta jiwa,
terbesar di kawasan ASEAN. Indonesia menyediakan basis pengguna yang luar biasa menggiurkan, pasar yang sangat besar untuk industri judol. Angka kemiskinan juga yang masih tinggi, tingkat literasi keuangan yang belum merata, serta frustasi sosial yang terpendam menjadi pupuk subur bagi industri perjudian untuk tumbuh. Urusan judol ini bukan sekedar masalah digital. Ini juga ditopang oleh adanya krisis sosial ekonomi yang oleh mereka dieksploitasi. Setiap kali ada pengungkapan besar, narasi yang muncul hampir selalu seragam, bahwa aparat berhasil membongkar sindikat. Sejumlah tersangka diamankan, barang bukti diperlihatkan di hadapan kamera. Setelah itu, kemana bandarnya? Ditangkapkah pengelolanya? Ditangkapkah penyedia modalnya? Yang ada justru jaringan baru kembali muncul di kota-kota lain dengan wajah berbeda, situs daring yang baru, tapi modusnya tetap sama. Inilah paradoks terbesar dalam pemberantasan judi online di negeri ini. Penangkapan yang terus berulang justru membuktikan bahwa pendekatan yang digunakan tidak pernah menyentuh akar masalahnya. Pemberantasan tidak benar-benar dibabat hingga ke hulu. Selama operator baru bisa dengan mudah menggantikan yang tertangkap, selama rekrutmen warga negara asing bisa dilakukan tanpa hambatan berarti, dan selama aliran dana ilegal masih bisa berputar dengan relatif leluasa, maka razia, upaya penangkapan hanya menjadi pertunjukan berulang-berulang tanpa ada akhir yang menenangkan. Selama regulasi keimigrasian bisa disiasati dan pengawasan perbankan terhadap aliran dana mencurigakan tetap bisa diakali, Indonesia akan terus jadi lokasi pilihan operasi judol internasional. Ada beberapa poin yang menyebabkan Indonesia menjadi sarang para operator-operator judol. Pertama, yakni kelemahan pengawasan di imigrasi. Ini tidak bisa dipungkiri dengan kasus 321 WNA di Jakarta membuka mata publik. Bagaimana ratusan warga asing itu bisa tinggal dan beraktivitas secara ilegal dalam waktu 2 bulan tanpa terdeteksi. Ini bukan kegagalan teknis, ini adalah pertanyaan tentang bagaimana integritas para aparat pengawasan warga negara asing kita. Yang kedua, kebijakan visa on arrival yang ternyata disalahgunakan, pengawasan tempat tinggal orang asing yang minimalis, serta lemahnya koordinasi antara imigrasi dan intelijen menjadi kombinasi yang memunculkan celah besar. Di sektor keuangan, judi online adalah industri yang hidup dari perputaran uang besar dan cepat. Tanpa sistem deteksi transaksi mencurigakan yang kuat, uang-uang ilegal ini berputar bebas melalui rekening-rekening yang berpindah tangan dalam hitungan detik. Ketidakseriusan dalam memperkuat rezim anti pencucian uang membuat Indonesia akan terus menjadi koridor nyaman bagi aliran dana ilegal. Dan yang terakhir, dan yang paling sensitif yakni adalah persoalan integritas aparat. Tak mungkin operasi sebesar ini dengan ratusan orang asing, infrastruktur teknologi canggih, dan perputaran dana miliaran rupiah berlangsung tanpa ada yang tahu, atau lebih buruk lagi, tanpa ada yang sengaja menutup mata. Keberanian para pelaku asing menjalankan bisnis ilegal di Indonesia tidak lepas dari persepsi bahwa penegakan hukum di Indonesia masih lemah dan mudah dinegosiasikan. Kata pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar kepada media Indonesia Minggu 10 Mei yang lalu. Kedepan, pemerintah perlu mengubah cara pandangnya secara fundamental.
Judi online bukan sekedar pelanggaran di ruang cyber yang cukup ditangani dengan blokir situs dan razia sesekali. Ini adalah kejahatan terorganisasi lintas negara yang menyentuh kedaulatan hukum, menggerogoti sumber daya manusia, dan merusak sendi kepercayaan publik terhadap institusi negara. Negara-negara yang berhasil menekan perjudian ilegal berbasis digital tidak melakukannya dengan rahasia sporadis seperti yang ditunjukkan aparat kita. Mereka melakukannya dengan koordinasi lintas lembaga yang ketat, regulasi imigrasi yang jelas tanpa celah, pengawasan keuangan yang canggih, dan yang terpenting yakni penegakan hukum yang bebas dari konflik kepentingan. Selama kemauan itu tidak hadir, penangkapan demi penangkapan hanya akan menjadi angka statistik yang gagal mengubah kondisi di lapangan. Selama ekosistem yang memungkinkan judul tumbuh tidak dibongkar secara struktural, maka razia aparat hanya menjadi pertunjukan seremonial. Bangsa ini terlalu besar dan terlalu berdaulat untuk terus dibiarkan menjadi kandang bagi sindikat kejahatan transnasional. Sudah saatnya negara berhenti berpura-pura sedang menang melawan judol. Namun kenyataannya hidup rakyat kelas bawah terus digerogoti para bandar dan backingnya.